Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Sehat dong pasti. Saat ini kita mau bahas dan belajar bersama mengenai peran pendidikan etika Kristen dalam media sosial di era disrupsi. Dari Jurnal Pendidikan Agama Kristen, JUPAK 1.1 tahun 2020, 43 sampai dengan 56 oleh Messi Rawati Waruwu, Yonatan Alex Arifianto, dan Aji Suseno dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Yuk teman-teman, kita mulai belajar. Kita masuk materi pembelajarannya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas era disrupsi dan tantangan etika. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan era disrupsi? Menurut Swardana, era disrupsi adalah istilah yang dipakai untuk keadaan yang sebenarnya terjadi akibat dari perubahan keadaan industri yang berawal dari perkembangan teknologi informasi yang merupakan sebuah inovasi baru dan berpotensi menggantikan sistem lama dengan teknologi digital. Dan menurut Renal Kasali, era disrupsi merupakan sebuah era peralihan, di mana informasi yang menyebar di media sosial sudah semakin cepat dan efisien, sehingga menimbulkan efek pembaruan informasi secara cepat dan berpengaruh tanpa disadari. Perubahan ini terjadi secara fundamental dengan mengubah semua sistem dan tatanan dengan inovasi yang baru. Era disrupsi pada awalnya terjadi di dunia bisnis dan persaingan, seperti bisnis transportasi online. Kemudian, inovasi teknologi ini mulai merambah dalam bidang telekomunikasi yang ditandai dengan munculnya aplikasi seperti WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, dan aplikasi network lainnya. Akibat dari perubahan ini berdampak pada perilaku kehidupan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sebab ada banyak peran manusia yang digantikan oleh mesin yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Perubahan yang terjadi pada perilaku seperti individualis menjadi tantangan etika dalam menggunakan media sosial. Yuk kita lanjut lagi ke materi yang kedua tentang media sosial dan tantangan dekadensi moral. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mengarah pada kejahatan di dunia online yang diikuti dengan gejala dekadensi moral yang berada pada taraf yang memprihatinkan. Dekadensi moral merupakan kondisi individu dalam bermasyarakat yang tidak menaati setiap aturan yang telah ditetapkan dalam hidup bermasyarakat. Apabila dekadensi sudah merajalela di kalangan kaum remaja secara khusus belajar, maka pendidikan etika menjadi titik pusat strategis dalam pembinaan moral. Dampak penyalahgunaan media sosial mengakibatkan moral manusia saat ini mengalami penurunan, sehingga terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih, pengaruh negatif terhadap perubahan sosial masyarakat, di antaranya sering terjadi konflik antara kelompok-kelompok tertentu dengan memakai kondisi dan situasi dari latar belakang suku, ras, maupun agama. Hal-hal tersebut memicu kerusuhan dan pertikaian antar manusia modern. Yuk kita lanjut lagi kepada materi yang ketiga, yaitu pendidikan etika Kristen dalam landasan Alkitabiah. Pendidikan etika Kristen adalah pendidikan tentang hal yang benar supaya menjadi serupa dengan Kristus. Artinya, kehidupan Kristus menjadi teladan bagi kehidupan manusia. Etika atau perilaku seseorang harus sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Oleh sebab itu, pendidikan etika Kristen sangat penting untuk diajarkan supaya perilaku atau tindakan yang dilakukan tidak melenceng dari kebenaran firman Allah. Pendidikan etika Kristen didasarkan pada Alkitab adalah pengajaran mengenai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai bentuk
Dan ya, kita masuk kepada materi yang keempat, materi yang terakhir yaitu menjadi terang dalam media sosial di era disrupsi. Menjadi terang merupakan panggilan bagi orang percaya untuk menyatakan peran dan fungsinya sebagai pengikut Kristus yang sejati dalam media sosial. Media sosial menjadi sumber daya bagi orang percaya apabila dimanfaatkan dengan baik dan bijak. Setiap orang percaya dituntut untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang lain dalam perkataan di media sosial. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah solusi bagi orang percaya dalam menghadapi dekadensi moral akibat penyalahgunaan media sosial dengan mengetahui era disrupsi dan tantangan etika dari penggunaan media sosial yang salah dapat memengaruhi dekadensi moral sehingga pendidikan etika Kristen dalam landasan Alkitabiah dapat membawa manusia modern khususnya orang percaya menjadi terang dalam media sosial dan penggunaannya yang sesuai iman Kristen di era disrupsi ini. Yaps, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Kiranya informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you next time and God bless you guys. Bye-bye.